anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Yes, yes, yes. Yesusku luar biasa. Kurang semangat ya, Miss? Iya benar. Ayo kita buat ya anak sekolah minggu ya. Boleh, Miss. Tepuk sekolah minggu. Yes, anak Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, adik-adik, kita lebih bersuka cita lagi, kita lebih semangat lagi. Kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Semangat nyanyinya ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Yang terkasih, hukum Taurat yang ditetapkan pada hari ini yaitu diambil dari Tita ke-10. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk melaksanakan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kasihanilah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa yang suka mencubit temannya? Siapa yang suka mengejek temannya? Itu tidak boleh ya adik-adik, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus saling sayang dan saling memuji, seperti lagu berjudul Cubit-Cubitan. Ikuti gerakannya ya. Cubit-cubit itu sakit, cek-cek-cek itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Sekali lagi ya. Cubit-cubit itu sakit, cek-cek-cek itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Kami yang terkasih sekolah minggu, epistel pada minggu hari ini, di dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus, diambil dari kitab Titus, pasal 3, ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyampaikannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan berkata, kalaupun kita memiliki kepintaran yang luar biasa, kalaupun kita memiliki bahasa semua dunia, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, firman Tuhan berkata semuanya akan sia-sia. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Bahasa Cinta. Andaikan aku yang mulia, jika tanpa
sama-sama menyampaikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya ya. Dan kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, hati kita, dan duduk yang rapi ya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang senantiasa memelihara kami. Terima kasih, kami masih memperoleh nafas kehidupan daripada-Mu. Sebentar kami akan belajar bersama-sama sedikit daripada firman-Mu. Tuntun kami agar kami bisa menjadi terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini tentang Pentakosta atau turunnya Roh Kudus yang diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Adik-adik dengarkan Miss, biar Miss yang membaca, adik-adik ikut membaca Alkitabnya di rumah ya. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Adik-adik sekolah minggu, tahukah adik-adik apa saja hari perayaan besar bagi umat Kristiani? Apakah adik-adik pernah mengikuti acara Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang mana Natal adalah perayaan besar bagi umat Kristen? Lalu, apakah adik-adik juga pernah mengikuti hari kematian Tuhan Yesus Kristus? Itu juga kita peringati bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, kalau adik-adik juga pernah mengikuti hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Dan juga adik-adik sekolah minggu mengikuti hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati beberapa hari yang lalu, juga merupakan perayaan besar bagi umat Kristiani, bahwa Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, adik-adik, minggu ini adalah Minggu Pentakosta, yaitu Minggu Pencurahan Roh Kudus, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus telah berjanji tidak akan membiarkan manusia itu sendiri, dan Tuhan menepati janjinya dengan memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong kita. Itulah yang kita peringati sebagai hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji dan juga menepati janjinya. Adik-adik sekolah minggu juga harus menepati janji adik-adik jika adik-adik berjanji kepada orang lain. Adik-adik sekolah minggu, kita harus mengikuti perbuatan dan ajaran yang Tuhan Yesus berikan, bahwa Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Adik-adik sekolah minggu, contoh apa saja jika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita? Contohnya yaitu kita rajin beribadah, berdoa, rajin sekolah minggu, dan rajin menolong orang lain. Adik-adik sekolah minggu juga akan diberkati jika perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik sekolah minggu akan diberkati jika perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus memelihara mulut kita supaya jangan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang menyakitkan teman-teman kita, membuat teman-teman kita tersinggung, dan perkataan-perkataan yang tidak sopan. Mulut kita harus kita pelihara. Caranya bagaimana adik-adik? Kita harus rajin berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, memuji nama Tuhan Yesus, rajin membaca Alkitab, dan rajin beribadah sekolah minggu, sehingga kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan Yesus, agar apa yang kita perbuat diberkati oleh Tuhan Yesus selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu di Minggu Pentakosta ini. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami, agar apa yang kami lakukan selalu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penolong kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kita tentang Roh Kudus. Untuk itu kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Seperti lagu kita menantikan janji Tuhan dengan janji yang manis. Nantikan cerahnya langit di atasmu.
Marilah kita sampaikan doa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, kita telah menyelesaikan ibadah kita. Kami, guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan 23 Mei. Semoga Tuhan Yesus memberkati, memberikan kita kesehatan. Amin. Dan adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom adik-adik.